Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dila Agustin akan mempresentasikan laporan keuangan arus kas dan pajak. Sebelum itu, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah tentang laporan keuangan arus kas dan pajak. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan perusahaan supaya memaksimalkan nilai perusahaan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Ibu Rini Armini, SPSMMM, yang telah membantu memfasilitasi, memberi masukan dalam penulisan makalah ini sehingga selesai pada waktunya. Dan semoga dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran yang berlimpah. Meski saya telah menulis makalah ini dengan maksimal, tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan sarannya dari pembaca sekalian. Terima kasih. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca laporan rugi komprehensif. B. Rumusan masalah. 1. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang berikutnya C. Tujuan dibuatnya makalah. 1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba. D. Manfaat dibuatnya makalah. Manfaat dari dibuatnya makalah ini adalah agar memberi tambahan pengetahuan mengenai konsep laporan keuangan, laba akuntansi, dan arus kas bersih, modifikasi data akuntansi untuk pengembalian keputusan manajerial, dan free cash flow terhadap manajemen laba. Berikutnya yaitu bab 2, pembahasan. A. Laporan keuangan. Laporan yang diterbitkan setiap tahun oleh perusahaan bagi pemegang sahamnya. Ada dua jenis informasi dalam laporan tahunan. Yang pertama, bagian verbal, sering disajikan sebagai surat dari direktur utama yang menggambarkan hasil operasi perusahaan di masa lalu dan perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasional perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, 4 laporan keuangan dasar neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Laporan keuangan dimanfaatkan oleh investor, kreditur, pemasok, bank, dan lain-lain. Berikutnya B. Neraca. Laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan pada waktu tertentu. Ini adalah contoh neraca di PT Cinta Kamu periode 31 Desember 2024. Yang kemudian C. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan satu dari 3 laporan keuangan yang digunakan untuk melaporkan keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi biasanya memuat dan meringkas segala biaya baik yang dikeluarkan ataupun yang didapat oleh perusahaan selama menjalankan bisnisnya.
Berikutnya, D. Laporan laba ditahan. Dalam suatu siklus akuntansi, laporan keuangan kedua yang harus disiapkan adalah laporan laba ditahan. Ini adalah jumlah pendapatan yang tersisa di perusahaan setelah dividen dibayarkan dan sering diinvestasikan kembali ke perusahaan atau dibayarkan kepada pemegang saham. Yang contohnya ada di bawah ini, laporan laba ditahan di PT Cinta Kamu periode 31 Desember 2024. Di situ tertulis saldo laba ditahan 31 Desember 2024 ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dividen saham biasa. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Perusahaan perlu melaporkan informasi tentang peristiwa yang menyebabkan perubahan kas selama periode waktu tertentu dalam laporan arus kas. Kemudian laba akuntansi sama versus arus kas bersih. Dalam laporan laba rugi penekanan ada pada laba bersih. Dalam manajemen keuangan yang difokuskan dalam arus kas bersih karena menentukan seberapa besar nilai suatu aset dan suatu perusahaan. Arus kas bersih net cash flow adalah kas bersih aktual, berbeda dengan laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Arus kas akuntansi bersih suatu usaha berbeda dengan laba karena beberapa pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi tidak dibayarkan secara tunai sepanjang tahun. Hubungan antara arus kas bersih dan laba bersih dapat dinyatakan sebagai berikut. Arus kas bersih sama dengan laba bersih dikurangi pendapatan non-tunai, kemudian dikurangi beban non-tunai. Umumnya, penyusutan dan amortisasi adalah beban non-tunai terbesar dan di mayoritas kasus perusahaan tidak memiliki pendapatan non-tunai, sehingga hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Arus kas bersih sama dengan laba bersih, kemudian dikurangi penyusutan dan amortisasi. Kemudian modifikasi data akuntansi untuk pengembalian keputusan manajerial. Modal kerja operasi adalah aset lancar yang digunakan dalam operasional perusahaan secara normal. Modal kerja operasi bersih adalah modal kerja yang diperoleh menggunakan dana investor. Kemudian cara mencari modal kerja operasi bersih sama dengan seluruh aset lancar yang digunakan dalam operasi dikurangi seluruh kewajiban lancar tanpa bunga. Kemudian cara mencari modal kerja operasi bersih yaitu kas dan setara kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan, kemudian dikurangi utang usaha yang telah ditambahkan dengan akrual. Menghitung laba operasi bersih sesudah pajak. Apabila dua perusahaan memiliki jumlah utang yang berbeda sehingga membayar beban bunga yang berbeda, mereka dapat memiliki kinerja operasional yang sama, tetapi laba bersih yang berbeda. Perusahaan yang menggunakan utang lebih banyak, maka laba bersihnya lebih rendah. Ukuran yang lebih baik untuk membandingkan kinerja manajer adalah laba operasi bersih sesudah pajak atau NOPAT. NOPAT adalah laba yang dihasilkan suatu perusahaan jika perusahaan tidak memiliki utang dan hanya memiliki aset operasi. Mencari NOPAT sama dengan EBIT 1 dikurangi tingkat pajak. Menghitung arus kas bebas. Arus kas bebas adalah arus kas yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada investor atau pemegang saham dan pemilik utang. Setelah perusahaan melakukan seluruh investasi dalam aset tetap, produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Mencari
FCF atau free cash flow sama dengan arus kas operasi dikurangi perubahan investasi dalam modal operasi. Kemudian cara mencari arus kas operasi sama dengan NOPAT dikurangi penyusutan dan amortisasi. Kemudian mencari perubahan investasi dalam modal operasi sama dengan investasi bersih ditambah penyusutan dan amortisasi. Apabila kita mengurangi penyusutan dan amortisasi dari sisi arus kas operasi dan perubahan investasi dalam modal operasi, maka persamaan tersebut dapat ditulis kembali FCF sama dengan NOPAT dikurangi investasi bersih dalam modal operasi. Kemudian bab 3 penutup. Neraca terdiri dari satu set, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam akuntansi, neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang menunjukkan nilai akuntan di sebuah perusahaan. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang merangkum kinerja suatu perusahaan dengan menampilkan laba atau rugi perusahaan yang didapat dari total pendapatan dikurangi dengan total beban. Perpajakan adalah ukuran jumlah yang harus dibayarkan oleh suatu individu atau perusahaan. Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran oleh perusahaan kepada pemerintah agar perusahaan masih dapat menjalankan bisnisnya. Arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas suatu perusahaan, baik itu berupa pemasukan maupun di bawah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.